Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian, khususnya peserta MPLS SMA Negeri 3 Unggulan Tenggarong tahun ajaran 2020-2021. Semoga kalian semua tetap sehat selalu bersama keluarga di rumah, dan memang harus banyak di rumah karena masih masa pandemi COVID-19. Tapi kalian mudah-mudahan tetap bersemangat untuk belajar, manfaatkan waktu sebaik-baiknya di rumah bersama keluarga. Salah satunya adalah belajar. Baik anak-anak sekalian, kali ini Bapak akan menyampaikan materi MPLS 2020-2021 SMA 3 Unggulan Tenggarong, yaitu tentang cara belajar efektif. Marilah kita ikuti slide demi slide berikut ini. Apa yang dimaksud dengan belajar yang efektif, anak-anak? Dikatakan bahwa belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar, proses belajar mengajar yang berhasil guna. Jadi belajar itu yang efektif tidak hanya sekedar belajar, tetapi diharapkan nanti akan berhasil guna. Dan proses pembelajaran itu mampu memberikan, dengan belajar kita akan menjadi paham, diharapkan cerdas, tekun, dan berkualitas, yang nanti intinya memberikan perubahan perilaku pada diri kita yang belajar ini. Nah, kemudian pada akhirnya ilmu atau hasil belajar yang kita dapatkan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, dan kita yang belajar semakin meningkat, sumber daya manusianya menjadi sumber daya manusia yang unggul. Ini inti daripada belajar efektif. Baik, kita lanjut slide berikut. Nah, untuk itu anak-anak sekalian, ada beberapa tips belajar yang baik dan benar. Yang pertama adalah belajar kelompok. Saya yakin yang namanya belajar kelompok itu sudah diajarkan mulai dari mungkin TK, SD, SMP, bahwa memang salah satu pencapaian belajar yang baik itu adalah dengan cara belajar kelompok. Kenapa ini menjadi bagian tips dari belajar yang efektif? Karena di dalam kegiatan belajar kelompok itu akan lebih menyenangkan daripada belajar sendiri. Memang kadangkala dalam belajar kelompok itu ketika tidak ada masing-masing kesadaran bahwa niat belajar kelompok adalah untuk saling berinteraksi, memecahkan masalah misalnya, ada yang hanya bermain-main kemudian kurang serius, ini juga menjadi masalah. Tetapi ketika belajar kelompok itu kita niatkan dengan baik, tentu ini akan lebih bagus daripada belajar secara sendiri. Sehingga di sini dikatakan bahwa yang pertama lebih menyenangkan. Karena apa? Karena di sini ada taman, ada teman-teman. Ya, bisa lebih dari 2, 3 dan seterusnya. Kemudian lebih enjoy, lebih dinikmati belajarnya, karena kita bisa saling memberikan info, kemudian saling mengasih tahu, malah yang belum bisa temannya bisa menjadi ngasih pada yang bisa ngasihnya pada yang belum bisa, dan tentu akan menjadi menyenangkan. Nah, oleh karena itu kadangkala belajar kelompok ini juga bisa menjadi problem ketika tidak disadari bahwa karena banyak teman juga bisa lebih bermain daripada belajarnya. Oleh karena itu sebaiknya dikatakan di sini untuk belajar kelompok itu tetap ada pendamping. Ada pendamping orang yang lebih dewasa, misalnya itu kakak atau keluarga yang lain, orang tua misalnya, atau teman yang lebih pintar dari kita, sehingga kita akan dapatkan ilmu dari teman yang lebih pintar tadi, atau istilahnya ketularan pintarnya. Nah, ini juga tujuan dari belajar kelompok.
Nah itu ya, sehingga di sini salah satu tip belajar efektif adalah dengan belajar kelompok. Nah, ya. Baik, kita lanjut. Tip berikutnya adalah rajin membuat catatan intisari pelajaran. Eh, yang dimaksud catatan di sini adalah bukan berarti semua apa yang di buku dicatat kembali, tidak. Jadi ini kita merangkum, jadi kita mencari intisari pelajaran itu. Nah ini sangat bagus sekali, khususnya pelajaran-pelajaran yang non eksak ya, seperti pelajaran-pelajaran sosial. Ya ini akan lebih efektif ketika kita misalnya PPKN, kemudian pelajaran yang sifatnya hafalan ya. Nah ini apabila kita mampu membuat catatan intisari pelajaran, ini menjadi lebih efektif ya belajarnya. Karena di sini dikatakan bahwa bagian-bagian penting dari pelajaran itu adalah ada buku kecil ya. Jadi intisari pelajaran itu biasanya kita rangkum dalam sebuah buku yang kecil, yang dikatakan buku saku, sehingga catatan intisari pelajaran ini bisa dibawa kemana-mana ya. Tapi sekali lagi bukan untuk niat yang tidak baik, misalnya buku saku dipakai untuk menyontek pada waktu ulangan. Nah ini tentu sangat tidak baik ya, bukan itu tujuannya. Tetapi dengan catatan intisari pelajaran bahwa kita punya buku kecil yang bisa dibawa kemana-mana, dan belajar itu kan tempatnya tak terbatas ya. Saya kira itu maksudnya bagian dari trik belajar efektif adalah kita rajin membuat catatan intisari pelajaran. Selanjutnya, tip yang ketiga adalah membuat perencanaan yang baik. Nah, di sini dikatakan untuk mencapai suatu tujuan biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Oleh karena itu, sebaiknya kita membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang akan kita lakukan nanti telah maksimal atau perlu ditingkatkan. Jadi ada target ya. Jadi kita dalam hari ini belajar apa yang mau kita pelajari. Ya, lalu kita punya target. Ya, kita punya jadwal dengan tepat. Kemudian dari belajar itu targetnya apa, kita bisa memahami apa. Nah ini yang dimaksud membuat perencanaan dengan baik. Jadi jadwalnya direncanakan dengan baik. Nah, kemudian disarankan di sini juga rencana pelajaran itu diprioritaskan, yaitu pelajaran yang lemah ya. Pelajaran yang lemah berarti kita rancang dengan baik sehingga nanti menjadi belajar dari pelajaran yang lemah itu menjadi pelajaran yang menyenangkan. Baik, selanjutnya tips yang keempat dikatakan di sini adalah disiplin dalam belajar. Ya, tentu sangat penting sekali bahwa suksesnya kita belajar tentu harus diiringi dengan disiplin. Pada prinsipnya hampir semua kehidupan ya, lini kehidupan kita, segala sesuatunya dikerjakan dengan rasa disiplin ya. Ya, tentu misalnya belajar harus tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat. Kemudian ketika misalnya belajar kelompok harus konsentrasi, tidak boleh bermain. Waktunya belajar ya gitu. Kemudian ketika dijadwalkan jam ini belajar, maka jangan ditunda-tunda. Nah, ini penyakitnya di situ. Jadi ketika kita waktunya belajar masih bermain, nah ini tentu akan mengganggu konsentrasi belajar kita. Kemudian yang sangat berbahaya sekali kondisi saat ini adalah luar biasa pengaruh daripada HP ya, atau game-game yang lain, yang tentu ini akan mengganggu sekali. Kalau kita tidak menjaga disiplin waktu, maka kita akan terlena ya. Lebih game-game ini kalau udah anak-anak biasanya terus lupa belajar, ini jangan sampai. Jadi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, lakukan ya. Jangan sampai sudah waktunya belajar sesuai dengan jadwal, disiplin harusnya.
kita masih ingin memperpanjang bermain gamenya, ya, dan seterusnya. Saya kira itu yang menjadi tip yang keempat, ya untuk belajar efektif. Selanjutnya anak-anak, yang kelima adalah menjadi aktif bertanya dan ditanya. Ya, sering kita atau Bapak jumpai ketika Bapak misalnya mengajar matematika, ini yang merasa tidak bisa itu harusnya bertanya. Oleh karena itu nanti ketika Bapak ketemu dengan Bapak di mata pelajaran matematika, itu selalu Bapak beri kesempatan untuk bertanya. Itu hak kalian. Artinya jangan berpikir saya malu karena teman-teman kok nggak ada yang bertanya, berarti teman-teman udah bisa semua, saya aja dong yang nggak bisa. Nah, ini jangan sampai. Ya, kalau yang lainnya bisa, kenapa saya nggak bisa? Maka supaya bisa saya harus bertanya. Nah, ini penting sekali. Jadi kadang-kadang ini yang menjadi hal yang menjadi ini ya, yang kalau nggak dilakukan, Anda semakin lama semakin nggak bisa. Menumpuk nggak bisanya itu semakin menumpuk. Ini kalau kita malu atau jarang bertanya. Lebih-lebih pelajaran yang eksak ya. Nah, ini saya selalu sekali lagi nanti kalau ketemu Bapak di pembelajaran matematikanya, itu selalu ada waktu untuk bertanya. Karena dengan bertanya itulah dari tidak mengerti menjadi mengerti. Dari tidak bisa menjadi bisa. Ya, tentu bertanya tidak hanya di sekolah, ketika Anda belajar di rumah misalnya, ada kesulitan bisa tanya pada orang tua, kakak, dan orang-orang yang atau teman yang merasa bisa membantu apa yang kita pelajari yang belum bisa. Jadi sekali lagi tip aktif bertanya, kemudian ini menjadi bagian yang penting untuk suksesnya belajar. Baik, kita lanjut anak-anak. Slide berikutnya. Belajar dengan serius dan tekun. Ya, tentu ya, kunci sukses belajar efektif adalah harus dilakukan dengan serius dan tekun. Ya, saya kira tidak hanya belajar aja, apa-apa aja, misalnya pekerjaan, ketika tidak serius dan tekun tentu akan menjadi membosankan. Jadi kita harus serius dan tekun. Oh iya, mohon maaf anak-anak, slide-slide ini sengaja kami tampilkan gambar-gambar sekolah kita, ini supaya lebih mengenal walaupun kalian belum bisa ke sekolah. Nah, ini pandangan asrama putri ya, sebagian samping dari sekolah kita. Mudah-mudahan kalian nanti betah di SMA 3 walaupun di tengah hutan, tetapi saya yakin pasti menyenangkan. Nah, sekali lagi, ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Ini penting anak-anak. Bapak punya pengalaman seperti mata pelajaran yang eksak maupun non eksak itu, kadangkala apa yang disampaikan Bapak Ibu guru itu tidak ada di buku yang kita pelajari, semacam ada tambahan pengetahuan begitu. Sehingga tidak ada salahnya ketika Bapak Ibu menjelaskan, kalian juga bisa memberikan catatan-catatan ya, sambil mendengarkan sambil mencatat ya. Ini pernah Bapak lakukan ketika masih di SMP atau SMA, memang sangat bermanfaat. Ya, jadi sekali lagi kadangkala ada trik-trik ya, apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu tidak ada di buku yang kita pelajari atau buku paketnya misalnya. Nah, ini kemampuan kalian dengan serius dan tekun mendengarkan apa yang Bapak Ibu guru jelaskan, ini menjadi bagian dari suksesnya belajar efektif ya. Jadi ini penting sekali. Baik, kita lanjut anak-anak. Tip yang ketujuh adalah hindari belajar berlebihan. Ya, ini belajar berlebihan itu terjadi ketika biasanya ini kita karena tidak terjadwal dengan baik belajarnya ya. Jadi sering anak-anak belajar itu tipnya kalau mau ada ulangan. Nah, ini maksudnya, atau kalau ada mau ujian.
Sehingga apa? Bahan yang belum kita pelajari itu menumpuk. Nah, akhirnya berapa bulan pekerjaan belajarnya diselesaikan hanya semalam. Nah, ini dia juga termasuk salah satu penyakit kita semua dalam belajar ya. Nah, sehingga ini kalau apa? Kita lupa pada tip yang sebelumnya bahwa harus tepat waktu, harus terjadwal dengan baik jadwal belajarnya. Ya, mohon maaf. Nah, ini kadang-kala ini terlupakan. Sehingga apa? Nah, kita akhirnya semalaman, misalnya malam habis isya atau habis jam 8 atau belajar sampai mendekati pagi karena besok ada ujian. Nah, ini tentu belajar yang kurang benar. Karena apa? Akan mengganggu kesehatan kita sehingga malah tidak efektif belajar ya. Ya, ini oleh karena itu yang dimaksud berlebihan di sini ya ketika memang belajarnya tidak mengenal waktu ya, karena tidak terjadwal dengan baik sehingga sering terjadi bahwa hanya mau ulangan saja belajarnya. Ini tentu jangan sampai ya, itu dihindari ya. Setiap hari belajar, setiap hari kecuali hari Minggu waktunya untuk bersantai ya bersama keluarga ya oke. Tapi ketika memang waktunya belajar harus belajar. Nah, ini sehingga dihindari untuk sampai begadangan malam sehingga menjadi tidak efektif ya. Jadi ini salah satu penyakit yang sering terjadi pada anak-anak ya, karena maunya belajarnya kalau pas ada ulangan saja. Oke, mohon dihindari sehingga kita tetap sehat walaupun belajar setiap hari. Selanjutnya, tip yang ke-8 adalah bahwa jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Ya, anak-anak, Bapak meyakini bahwa kejujuran itu bagian yang sangat penting. Ya, ketika ulangan, ujian, yakinlah dengan kemampuan sendiri, itu penting. Walaupun nanti ada yang salah. Justru dari kesalahan itulah nanti dianalisis kesalahannya di mana. Nah, sehingga dari salah akhirnya menjadi mengerti dari kesalahan itu penting. Dan di sini diperlukan adalah kejujuran. Jadi menurut saya luar biasa juga pentingnya daripada sifat kejujuran dalam belajar. Ya, jadi hindari menyontek ketika sedang mengerjakan soal atau ujian. Ini perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Dan ingat ya, apa artinya nilainya 100 tetapi bukan hasil pekerjaan yang baik. Tentu sangat tidak bermanfaat. Dan ini akan menjadi kebiasaan yang tidak baik ya. Mudah-mudahan ini tidak dimiliki oleh kalian. Biasakan menerima hasil itu apa adanya. Ketika kita nggak bisa ya sebisanya, tetapi setelah itu kita evaluasi kesalahannya di mana, ketidakbiasanya di mana, itu yang penting. Jadi jangan berpikir mengejar nilai, tetapi bagaimana ilmu itu kita dapatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang jujur. Termasuk kita mengerjakan ulangan ujian. Seberapapun dapatnya prinsip Bapak, ya sudah. Taruhlah dapat 0 misalnya, karena kita belum siap, karena memang nggak siap, ya nggak apa-apa. Tetapi dievaluasi, mendapat 0-nya karena apa? Ternyata karena kita kurang siap belajar, disiplin belajar, waktu belajar, kurang banyak bertanya dan sebagainya. Itu dianalisis, ya dievaluasi ya. Sehingga sekali lagi kejujuran ini adalah sangat penting sekali dalam belajar. Baik anak-anak, kemudian slide yang ke-9. Trik yang ke-9 atau tip yang ke-9 adalah jadilah seorang pemimpin. Latihlah rasa tanggung jawab. Ya, anak-anak memimpin ya, menjadi seorang pemimpin itu memang tidak mudah, tetapi bisa dilatih. Ya, dilatih apa? Dari pekerjaan-pekerjaan yang kecil, ya. Nah, misalnya seorang guru atau bapak ibu guru menyuruh kita membersihkan kelas kita misalnya, ya mari dengan teman-temannya dengan ikhlas melakukannya, dan itu pasti manfaatnya adalah untuk kita semua juga, agar sekolah kita, kelas kita bersih, kita jadi sehat, belajar nyaman. Nah, ini
dan itu biasa menerima itu. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin ya memang seperti itu, lakukan dengan hal yang kecil, ya, bersama-sama, kemudian disadari atas tugas-tugasnya, tidak merasa terpaksa, ya, jadi itu yang penting. Jadi belajar ikhlas menerima tugas dari guru, kemudian mencoba yang terbaik, insya Allah itu akan menjadi Anda menjadi orang yang baik, kemudian yang sukses, ya, baik. Kemudian tip yang ke-10 untuk belajar efektif adalah mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Ya, ya memang salah satu anak-anak penyakitnya di asrama itu. Karena di asrama itu kan ya tidak mungkin terkontrol oleh pembina asrama 24 jam. Ketika sudah malam hari tentunya diharapkan kalian bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Setelah belajar, tidur misalnya, istirahat. Nah ini kadang-kala kalau di asrama ini lalu acara tambahnya ada, yaitu perkesahan dalam bahasa kita ya, berceritaan di kamar, kemudian tidak terasa jam 2, jam 3. Nah akhirnya datang ke sekolah dalam kondisi ngantuk. Nah ini salah satu yang harus betul-betul diperhatikan ketika kita tinggal di asrama. Nah ini dampaknya ini pasti kita tidak akan bisa dengan baik mendengarkan penjelasan Bapak Ibu guru yang sedang mengajar ketika kondisi kita misalnya mengantuk, ya. Dan ini sekali lagi ini sudah Bapak alami bertahun-tahun mengajar siswa boarding school, ya, karena sekolah kita di asrama. Nah ini salah satu penyakitnya di sini. Kata kuncinya apa? Yang mampu memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Artinya di asrama waktunya belajar, kemudian waktunya istirahat segera tidur, ya, sehingga paginya sudah segar kembali untuk bisa melihat pelajaran di kelas. Nah, ini penting, ya. Nah ketika Anda bisa mendengarkan penjelasan guru dengan baik ketika kita pada posisi sehat, dalam arti tidak ngantuk, tadi malam begadangan, nah ini nggak mungkin akan mendengarkan paginya penjelasan Bapak Ibu guru dengan baik. Nah, ini sekali lagi Bapak sering sekali, lebih-lebih siswa baru, ya. Jangan kaget nanti kalau udah masuk asrama itu biasanya pagi itu ngantuk di kelas itu, ya. Karena apa? Masih tahap pengenalan, ya. Kayak kadang-kadang kalau di awal-awal kita maklumi, tetapi memang itu harus segera dimanage dengan baik waktu di asrama, terutama kapan harus belajar, kapan harus segera istirahat. Karena di situ tidak mungkin orang tua tidak ada, Bapak Ibu guru tidak mungkin menemani kalian 24 jam. Nah di sini kemandirian dan kedisiplinan, makanya tadi ada disiplin waktu, ini bagian daripada tip-tip belajar yang efektif, ya. Jadi sekali lagi di asrama itu yang harus dijadi bekal untuk kalian adalah betul-betul mampu memanage waktu dengan baik, sehingga pada saat Anda datang pagi ke sekolah belajar di kelas tidak ngantuk dan sebagainya, dalam kondisi tetap fit, ya. Baik. Selanjutnya Nana, tips selanjutnya adalah tip yang ke-11, ya. Oh ya, ini juga penting banget anak-anak, ya. Jadi sekali lagi, salah satu kelemahan dari anak-anak adalah malu untuk bertanya ketika pada diri kita belum bisa. Ini sering sekali. Padahal hampir saya yakin Bapak Ibu guru selalu memberikan kesempatan, ayo bertanya, misalnya matematika saya, langkah-langkah yang Bapak sampaikan ini siapa yang belum jelas misalnya. Nah ini manfaatkan betul. Sekali lagi, ya, jangan malu bertanya, ya. Ada pepatah kan, malu bertanya saat di jalan. Artinya apa? Jangan berpikir bahwa ini yang sering menghantui, ya, ketika kalian mau bertanya itu memikirkan orang lain, teman yang lain. Artinya gini, wah kok semuanya kayaknya bisa semua, ya, saya padahal nggak bisa. Mau bertanya, wah nanti dikira saya nggak bisa, padahal memang nggak bisa. Nah ini, rasa-rasa yang seperti ini itu harus dihilangkan. Bertanya di dalam kelas kepada Bapak Ibu guru itu adalah hak kalian. Ketika kalian secara pribadi, walaupun teman yang lainnya itu bisa semua, tanyakan saja, karena itu hak kalian. Hak kalian di sekolah ketika dalam proses belajar mengajar, kalian punya hak bertanya. Sehingga jangan sampai apa yang disampaikan Bapak Ibu guru itu dijelaskan kalian tidak tahu tetapi diam saja.
Yang rugi adalah diri kalian sendiri. Kalau rasa-rasa seperti ini dipertahankan, maka nanti yang tidak tahu itu semakin menumpuk. Misalnya tidak aja matematika, nanti menumpuk lagi biologi, nggak bisa, nggak mau tanya lagi, juga akan menjadi beban yang luar biasa. Nah ini tolong dihindari. Justru ketidakbisaan sedikit itu segera diselesaikan supaya menjadi bisa. Dan bagaimana caranya? Dengan jangan malu bertanya. Nah ini tip belajar sukses yang ke-11. Yang ke-12 ya ini dia. Nah, ini juga bagian momoknya penyakit ya untuk anak-anak dalam belajar adalah mengerjakan tugas atau PR ya. PR itu pada prinsipnya adalah untuk untuk mengetahui sejauh mana pemahaman yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru kepada kalian. Jadi tolong dikerjakan ya dengan benar dan jujur. Kadang-kala PR nanti di kelas saja nyontek temannya. Nah ini juga nggak ada manfaatnya. Sekali lagi, apa yang Anda tulis itu tidak akan manfaatnya ketika Anda mengerjakan PR tetapi dengan cara mencontek temannya saja. Boleh, namanya PR, misalkan di asrama dikerjakan sama-sama boleh, supaya semua dapat 105 boleh, tetapi dikerjakan sama-sama dalam arti ini, dari yang tidak bisa dalam kerjasamanya itu menjadi bisa. Boleh, nggak ada masalah kita PR itu kerjasama kalau memang semua nilainya 100, memang namanya PR, pekerjaan rumah, hanya dikerjakan sama-sama sama teman-temannya dengan yang lebih pintar, sehingga menjadi betul semua, nggak masalah. Tetapi yang tidak bisa, kemudian karena dikerjakan sama-sama itu menjadi bisa. Jangan hanya mengerjakan hasil benarnya saja, tapi apa yang kita tulis kita nggak bisa, itu prinsipnya. Jadi PR itu akan menjadi efektif bagian dari belajar kita ketika disadari bahwa tugas itu dikerjakan betul-betul apa yang kita tulis itu memang kita bisa, walaupun hasilnya ini adalah hasil kerja sama ya. PR itu dikerjakan berdasarkan kerja sama, nggak ada masalah. Nah, seperti itu ya. Baik, selanjutnya tip yang ke-13 untuk belajar sukses atau belajar efektif adalah selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan ya. Tentu ini akan menjadi bagus sekali bahwa memang kadang-kala belajar sekali belum paham, 2-3 kali, 4 kali baru paham. Nah ini maka diperlukan pengulangan ya. Nah tentu dengan mengulang ya akan menambah daya ingat kita ya, pasti akan menambah daya ingat kita. Kemudian yang ke-14 yaitu cukup istirahat, makan dan bermain ya. Ini kita boleh belajar tekun, belajar maksimal, tetapi jangan lupa ada waktu istirahatnya, jangan lupa ada waktu bermain, waktu makan ya, waktu jalan. Artinya kata pentingnya tadi salah satu tipsnya apa? Terjadwal dengan baik. Artinya orang belajar itu bukan 24 jam belajar, hidupnya diisi dengan belajar, tidak. Jadi terjadwal dengan baik. Kapan waktunya harus belajar, kapan waktunya harus bermain, kapan waktunya harus istirahat, ini betul-betul terminit waktunya dengan baik. Ini kunci sukses belajar efektif ya. Jadi bukan berarti 24 jam harus belajar. Ya tentu malah berdampak negatif. Jadi karena apa? Karena harus otak kita juga harus ada istirahat, kemudian harus ada untuk bermain, waktunya bermain ya. Oleh karena itu tadi salah satu tip dalam sukses belajar efektif adalah apa? Memanage waktu ya, dijadwal dengan baik, terjadwal dengan baik. Baik, itu yang ke-14. Selanjutnya anak-anak, yang ke-15 adalah banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Ya, ini dia. Ini juga salah satu momok ya. Anak-anak berdasarkan pengalaman Bapak yang alhamdulillah 30 tahun lebih mengajar, yaitu jangan coba membenci pelajaran, salah satu pelajaran. Apapun yang terjadi, jangan sampai. Justru yang kurang disukai itu
justru harus ada porsi berarti lebih banyak. Ini sekali lagi penyakitnya. Ketika Anda tidak suka matematika, ya belum ketemu gurunya, belum mendapat pelajarannya, sudah di dalam hati kita, saya benci banget dengan matematika. Ini Anda pasti tidak akan berhasil. Justru itu dibuang jauh-jauh. Nah sekarang bagaimana orang banyak bisa, kenapa saya nggak bisa? Saya harus kejar sampai bisa. Harusnya seperti itu. Ya, ini penting sekali. Kadang-kadang kalau sudah tidak disukai, ya kalau sudah kita image-nya sudah tidak menyukai salah satu pelajaran, kapanpun tidak akan bisa. Karena sudah tertanam pada diri kita tidak suka dulu. Nah ini harus betul-betul bagian dari penyakit ya dalam belajar kalian. Betul-betul dibuang jauh-jauh. Justru yang tidak bisa, silakan dijadwalkan porsinya lebih banyak. Supaya menjadi disukai dan bisa. Nah ini sekali lagi, itu salah satu penyakit ya. Belum apa-apa, matematika menjengkelkan, matematika muak. Ini belum ketemu dengan matematika. Tapi insya Allah dengan Bapak nanti bagaimana kita buat matematika menjadi menyenangkan. Ya. Di sini tidak ada, kalau Bapak triknya adalah tidak ada marah-marahan, tidak ada yang perlu ditakuti, semua dikerjakan dengan senang hati. Itu prinsip sukses matematika ya. Insya Allah Anda tidak akan membenci matematika. Tentu dibarengi dengan kemauan yang keras untuk belajar dan untuk bisa. Baik anak-anak, untuk yang ke-16 yaitu ikuti kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senang. Ya, memang di sekolah nanti pasti ada pilihan ya, ekstrakurikuler apa yang disenangi. Ini bagian dari menumbuhkan belajar juga. Ya, belajar itu tidak mesti harus baca buku ya, tapi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat itu juga akan menunjang belajar kalian. Kegiatan bermanfaat di mana? Di sekolah difasilitasi namanya kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan di luar belajar rutin di kelas ya. Ya silakan apa aja yang bermanfaat nanti bisa didapatkan di luar kelas, yaitu melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ya yang disukai. Baik, kemudian tip sukses belajar efektif yang selanjutnya adalah cari seorang pembimbing yang baik ya. Orang tua adalah pembimbing yang terbaik selain guru ya, tentu ya. Bagaimanapun tidak ada, harus yakin ya. Orang tua yang menjerumuskan anaknya kan tidak mungkin. Maunya orang tua pasti kalian menjadi anak yang sukses, kemudian rajin belajar, kemudian berprestasi, itu pasti. Tentu tidak ada salahnya saran-saran, nasihat-nasihat selalu Anda minta kepada orang tua. Bahkan kalau menurut Bapak tidak hanya itu, selalu minta doa. Ayah, bunda, mohon didoakan ya, kami belajar di asrama nanti diberikan kemudahan, semangat belajar, karena doa orang tua luar biasa ya. Tentu ya, ini termasuk siapa yang paling baik pembimbing adalah orang tua selain di sekolah ya. Ya, tempat untuk bertanya. Kemudian ini ya penting sekali juga, jangan suka mencontek teman. Nah ini sekali lagi, perilaku yang kurang terpuji begini tidak akan menguntungkan. Sekali lagi, belajarlah dengan jujur, kemudian menerima apa adanya. Kalau nggak bisa, nilainya misalnya jelek, bagaimana dievaluasi dari jelek menjadi bisa, itu yang penting belajar ya. Jadi jangan berorientasi pada nilai, tetapi dengan berbagai cara, termasuk dengan cara yang tidak terpuji, sama sekali tidak ada manfaatnya. Jadi tolong ini diperhatikan anak-anak ya, jangan suka mencontek teman. Karena apa? Nggak ada artinya. Lebih baik kalian dapat 30, 40, 50 daripada dapat 100 tapi nyontek. Ini nggak ada artinya. Kalian dapat 50 tetapi hasil karya sendiri, hasil pemikiran sendiri, lebih berharga daripada 100 tapi hasil nyontek. Sekali lagi, jadi perilaku seperti ini betul-betul dibuang jauh-jauh. Ya, ini sampai dewasa nanti akan menjadi penyakit kalau ini dilakukan. Insya Allah kalau kalian belajar dengan hasil karya sendiri, seberapapun dapat nilai. Ya sebetulnya orang belajar itu bukan nilai yang dicari. Ya,
Tetapi bagaimana ilmu itu adalah, yang dipelajari itu adalah sebagian dari ibadah. Saya yakin agama apa aja, belajar itu adalah bagian dari ibadah ya. Jadi ketika kita yakin bahwa belajar itu bagian dari ibadah, maka akan terbuang semua ini. Mencontek, kemudian tanya pada temannya pas ulangan, itu akan terbuang dengan sendirinya karena niatnya ibadah, ingin mendapatkan ridho Tuhan. Nah ini penting sekali ya. Jadi Anda akan menjadi sukses, Anda akan menjadi tidak bisa menjadi bisa ketika semuanya diniatkan pada ibadah tetapi bukan pada nilai. Tetapi ketika karena belajar itu bagian dari ibadah, lalu kalian tekun ya, di samping ada ilmu dapat pahala, nah kemudian menjadi orang berprestasi, ya itu yang kita harap otomatis ya. Tapi prestasinya karena memang karena tekun dan niatnya karena ibadah, dan nanti ilmunya bermanfaat bagi orang lain. Nah ini yang penting ya, jadi ini yang penting sekali ya. Baik, kita lanjut selanjutnya. Yang ke-19 adalah niat dengan sungguh-sungguh ya, otomatis ya. Bahkan ketika belum mulai belajar kita harus berdoa, artinya kita memang harus sungguh-sungguh, niat sungguh-sungguh untuk melaksanakan itu ya. Untuk belajar diawali dengan berdoa, berniat sungguh-sungguh, meminta petunjuk sama Tuhan ya, agar diberi kemudahan-kemudahan, kemudian niatkan untuk tidak malas dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah lokasi dan situasi yang anak-anak memang kadang-kala cara belajar masing-masing anak itu berbeda-beda. Sifatnya bisa juga kondisional, artinya ada yang belajar maunya di tempat yang sepi ya, ada yang belajar sambil mendengarkan musik, ada juga macam-macam ya. Tapi pada prinsipnya nggak mungkin kita belajar di jalan raya, di tempat-tempat yang bising ya. Pasti kita mencari lokasi dan situasi yang kondusif, itu maksudnya ya. Ada mencari tempat yang nyaman, tidak terlalu banyak gangguan ya. Tujuannya apa? Agar kita belajarnya tetap konsentrasi gitu ya. Saya kira seperti itu. Kemudian tip yang ke-21 untuk belajar efektif dan sukses, hindari sikap tidak jujur ya, pasti ya. Tadi kita dikatakan tadi bahwa sekali lagi kejujuran menjadi bagian dari penting dalam belajar. Menerima apa adanya, kemudian hasilnya evaluasi supaya meningkat, harus apa yang dilakukan. Jangan malu dengan apa yang kita dapatkan, tetapi ketika apa yang kita dapatkan kita evaluasi supaya meningkat, menjadi lebih baik lagi, baik pemahaman maupun yang lainnya. Kemudian ada istilah yang di sini metode imitasi. Apa itu? Mari kita lihat di sini. Proses belajar bisa berjalan dengan sempurna melalui metode imitasi atau meniru. Metode ini direalisasikan ketika seorang meniru orang lain atau gurunya. Metode ini sering digunakan anak kecil untuk melafal kata bahasa dari orang tuanya. Begitu juga jika meniru berbagai perilaku etika yang tradisi tentu yang baik ya. Jadi sifat meniru itu bukan mencontek ya, beda. Yang meniru itu kita misalnya, Pak, Bapak Ibu guru ini cara menyampaikan kok enak, nanti saya mau seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, contohnya itu meniru hal yang baik ya. Imitasi itu artinya meniru. Baik, itu juga salah satu tip untuk belajar. Ada istilah trial and error. Nah, ini di sini diberi penjelasan. Manusia juga belajar dari eksperimen pribadi. Ya, dia akan berusaha secara mandiri untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Terkadang beberapa kali dia melakukan kesalahan dan dalam memecahkan masalah, namun dia juga beberapa kali mencoba untuk melakukan kembali sampai pada akhirnya dia mampu untuk menyelesaikan permasalahan dengan benar ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Jadi ya, tentu saya yakin hampir semua kalian mengalami ya, bahwa kadang-kadang kita bisa memecahkan masalah itu dengan tahapan berulang-ulang, baru kita mendapatkan penyelesaiannya ya. Dari ini menjadi mampu menyelesaikan masalah tapi dari pengalaman eksperimen sendiri. Nah ini luar biasa.
Ya, kalau ada punya semangat ini luar biasa. Di sini penekannya adalah tidak putus asa. Jadi ketika gagal memecahkan masalah pertama, dicoba lagi sampai akhirnya masalah itu bisa dipecahkan dan permasalahan itu menjadi benar. Ini namanya trial dan error. Baik, selanjutnya trik yang ke-24 adalah conditioning. Nah, apa yang dimaksud dengan conditioning ya? Manusia bisa belajar dengan pengkondisian. Seseorang dikatakan belajar dengan pengkondisian jika ada stimulun dari indrawi yang merangsangnya. Ketika itulah seorang menanggapi stimulus tersebut. Tanggapan yang ia berikan ialah suatu respon yang juga dibarengi dengan stimulus yang netral. Kemudian respon menyertai stimulus netral itu akan diulang beberapa kali. Setelah itu dilakukan pengulangan beberapa kali, kita akan menjumpai stimulus netral bisa memberikan respon yang sendirinya sekaligus stimulus netral mati sudah tidak lagi. Contoh klasi yang dilakukan psikolog Rusia Ivan Valve dalam eksperimen yang cukup masyhur. Oh iya, jadi silakan nanti dibaca. Di sini ada ada pengalaman ya, ada pengalaman bahwa belajar itu dengan dibarengi dengan ada stimulus ya, rangsangan kemudian kita merespon. Nah, ini ada cerita yang menarik di sini, nanti bisa kalian baca sendiri. Baik, yang ke-25 ya, yang ke-25 kita lihat di sini adalah metode berpikir ya. Proses belajar juga bisa berjalan sempurna dengan melalui metode berpikir. Dengan metode ini seseorang seringkali mampu menyelesaikan masalah hidupnya. Dia akan memiliki kesamaan dan apa saja yang tidak memiliki kemiripan. Artinya gini, jangan mudah putus asa. Jadi kadang-kadang kita memecahkan masalah dituntut berpikir lebih keras lagi, ya kan? Kemudian cari dengan berpikir hal-hal yang lain yang nanti mampu kira-kira bisa memecahkan masalah atau menarik kesimpulan. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu kita bisa mencari sumber inspirasi, sumber belajar dari berbagai media ya, dari berbagai media, berbagai penunjang ya. Jadi semakin kita berpikir ya, semakin kita berkesimpulan dengan cara hasil pemikiran yang kompleks, tentu akan menjadi lebih baik kesimpulan yang kita dapatkan dari pemecahan masalah. Itu maksudnya. Jadi jangan mudah menyerah ya, ketika begini gagal langsung sudah nggak mau berpikir lagi. Nah, ini maksudnya. Jadi metode berpikir di situ. Jadi terus dipikir sehingga masalah itu bisa dipecahkan dengan cara berpikir berulang kali. Ya, dengan tentu mendapatkan sumber-sumber untuk memecahkan masalah itu. Ya, itu adalah yang ke-25. Kita lanjut anak-anak. Yang ke-26, mulailah dari yang kecil. Ya. Mulai belajar dari topik yang paling Anda sukai gampang. Setelah itu baru dilanjut dengan topik yang menantang. Ya, tentu itu ya. Karena apa? Ini yang nanti kalau misalnya kalian langsung ke belajar hal yang sulit, tentu Anda akan mudah putus asa sehingga lalu tidak mau belajar atau ogah-ogahan belajar. Ini karena apa? Karena tidak ada yang merangsang kalian untuk menjadi menyelesaikan masalah yang menantang langsung yang berat ya, tentu akan sulit. Mulailah dengan yang gampang-gampang dulu, kemudian baru meningkat pada penyelesaian atau topik yang menantang. Ini artinya supaya kita punya motivasi, punya semangat. Jadi jangan langsung menyelesaikan masalah yang menantang sehingga ketika kalian gagal lalu sudah putus asa nggak mau belajar. Nah, mulailah dari yang gampang-gampang, yang mudah-mudah, kemudian baru yang menantang. Kemudian yang ke-27, sering-seringlah praktis. Ya, kata kuncinya latihan ya, sama dengan matematika misalnya. Kata suksinya setelah teorinya kita dapatkan, untuk mematangkan, memahami pelajaran yang kita pelajari, misalnya matematika, ya tentu harus banyak berlatih, latihan soal, mengerjakan, kemudian menanyakan, diskusi, berlatih tentang soal-soal itu sehingga akan mendapatkan pemahaman yang lebih. Nah, itu maksudnya ya. Baik, kita lanjut. Yang 28 adalah fokus ya.
jelas ya bahwa untuk belajar itu lebih perlu fokus. Jadi tidak bisa belajar sambil ngelamun, belajar sambil memikirkan yang lain. Tentu diperlukan keseriusan, fokus ya. Nah, ini yang luar biasa. Ini menjadi kunci sukses belajar adalah jangan lupa apapun yang kita usahakan, apapun yang kita lakukan, semuanya keberhasilan itu hanya milik yang di atas, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, setelah sukses usaha yang keras belajar, ya kita memohon sama Allah, sama Tuhan. Ya, selalu, makanya setiap belajar diawali dengan berdoa. Ini tujuannya aja. Sehingga nanti betul-betul belajar itu ibadah. Belajar bukan sekedar mencari nilai, itu yang penting ya. Baik, kita lanjut. Dan ini adalah yang terakhir, yaitu tip belajar efektif dan sukses adalah menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Ya, artinya jangan belajar itu hanya satu buku. Ya, sekarang saya kira anak-anak udah canggih semua untuk mencari sumber buku melalui media internet, ya media maya, tentu segudang sana, tinggal milih aja. Tentu pilihlah media-media yang bermanfaat ya, media-media yang baik ya. Ya, sehingga jangan menggunakan media-media yang menjadi kita tidak baik. Saya kira itu anak-anak tentang belajar efektif dalam MPLS di SMA 3 Unggulan Tenggarong. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan nanti kalian kerasan tinggal di asrama di SMA Negeri 3 Unggulan Tenggarong. Sukses untuk kalian. Salam untuk keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.